Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Silva Rosanti, Program Studi Pendidikan Tata Rias, Reguler A, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Stambuk 2021. Baik, kali ini saya akan membahas soal UTS, mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang diampu oleh Bapak Nur Basuki, SPD, MPD, MPDT. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal yang pertama, yaitu penjelasan tentang hubungan filsafat pendidikan dan manfaat bagi kita sehingga materi ini sangat penting untuk dipelajari. Hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafati tersebut berusaha untuk diwujudkan dalam praktik pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Bernadette 1994 nomor 4 bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Dewey, via Bernadette 1994, nomor 4, seorang filsuf Amerika yang sangat terkemuka mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Selanjutnya, Bernadette 1994, nomor 5, mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik. Sedangkan, pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik, dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Yang kedua, dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasolen atau yang seharusnya. Sedangkan, praksis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut. Tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal, pendidikan, dan manusia. Jadi, ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Manfaat filsafat pendidikan. Contohnya seperti mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasah terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dan memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, mahasiswa yang mempelajari dan merenungkan masalah-masalah hakiki pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir mereka sehingga dapat lebih arif dalam memahami problem pendidikan sebagai intelektual muda yang kelak menjadi pendidik atau tenaga kependidikan sudah sewajarnya bila mereka dituntut untuk berpikir relektif dan bukan sekadar berpikir teknis. Di dalam memecahkan problem-problem dasar kependidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya. Kita akan lanjut pada soal yang kedua. Kita akan membahas 3 tahap perkembangan kebudayaan menurut Van Peursen. 3 tahap kebudayaan menurut Van Peursen 1988 nomor 18 antara lain yang pertama ada tahap pemikiran mistis. Yang dimaksud dengan tahap mistis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi bangsa-bangsa primitif. Yang kedua, ada tahap pemikiran ontologis. Yang dimaksud dengan tahap kedua atau tahap ontologis ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal, manusia mengambil jarak kepada sesuatu yang dahulu dirasakan sebagai kepungan. Lanjut, pada soal nomor 3, saya akan menjelaskan konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat ini pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidik Amerika yang sangat terkenal, yaitu John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Lagarde melalui bukunya An Introduction to Lifelong Education. Menurut John Dewey, pendidikan itu menyatu dengan hidup.
Karena itu, pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup sehingga pendidikan tidak pernah berakhir. Mengenal konsep pendidikan sepanjang hayat, memandang pendidikan sebagai suatu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pengorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Gagasan pendidikan seumur hidup merupakan gagasan universal. Secara empirik, pendidikan sepanjang hayat telah dilaksanakan oleh individu-individu atau kelembagaan masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang komprehensif, yang mencakup belajar formal, non-formal, dan informal, yang menyebar ke seluruh rentan kehidupan seorang individu untuk mencapai pembangunan mungkin berekreasi dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Implikasi pada konsep pendidikan sepanjang hayat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia memuat unsur-unsur pokok yang memuat tujuan, komponen-komponen, proses dari sistem pendidikan di Indonesia telah dikemukakan. Sistem pendidikan nasional mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa yang akan datang. Peran atau implikasi konsep pendidikan sepanjang hayat terhadap pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai suatu konsep telah mengiklami beberapa program pendidikan untuk terus berkembang. Realisasi dari program tersebut menurut Gyurgu terhadap Joesov 29 adalah yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional merupakan pendidikan asar bagi manusia yaitu untuk menjadikan manusia melek huruf. Artinya, pendidikan ini dapat memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung 3M yang fungsional bagi manusia. Yang kedua, pendidikan vokasional merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. Joesov nomor 30. Karena dalam pendidikan vokasional memiliki fasilitas yang menunjang untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. Yang ketiga, pendidikan profesional diperuntukkan para profesional di bidangnya agar selalu mengikuti perubahan dan kemajuan teknologi dan merealisasikan sikap profesionalnya. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Di sini, pendidikan diperuntukkan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia dan mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan sebagai suatu output dari perubahan sosial. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Dalam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik sangat penting untuk membangun nasionalisme dalam diri warga negara. Yang keenam, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Di sini, pendidikan diperuntukkan untuk semua masyarakat untuk menghargai dan memahami sejarah, kesusastraan, agama, filsafat hidup, dan tentunya dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki menjadi lebih baik dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Keenam program tersebut sangat bermanfaat dan sebagai penunjang kehidupan manusia dari masa ke masa. Pada soal nomor 4, saya akan menjelaskan mengenai dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dimensi ontologi seringkali diidentifikasi dengan metafisika, yang juga disebut dengan protofilsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Dalam pendidikan, kegiatan membimbing anak untuk memahami realita dunia dan membina kesadaran tentang kebenaran yang berpangkal atas realita merupakan stimulus menyelami kebenaran tahap pertama. Dengan demikian, potensi berpikir kritis anak-anak untuk mengerti kebenaran telah dibina sejak awal oleh guru di sekolah ataupun oleh orang tua di keluarga. Yang kedua, ada dimensi epistemologi. Epistemologi adalah nama lain dari logika, material, atau logika mayor, yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan. Bagaimana mengetahui benda-benda? Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Dengan demikian, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru
bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai atau nilai tindakan moral, nilai ekspresi, keindahan, dan nilai kehidupan sosial politik di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Dari ketiga teori kebenaran menurut pandangan filsafat yang telah diuraikan di atas, sebagai dasar untuk menganalisis persoalan manajemen pendidikan berbasis teori belajar sibernetik. Soal nomor 5, kita akan menjelaskan apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan KOS, SMK Pusat Keunggulan, dan apa itu P5BK. SMK Pusat Keunggulan merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, pada tahun 2021. Program ini lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Tentunya, pencapaian tersebut harus diperkuat dengan adanya kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Pengembangan kurikulum operasional pada program sekolah penggerak dan SMK-PK Pusat Keunggulan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran, untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, apa itu P5BK? P5BK adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Melalui proyek yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar yang lebih interaktif, fleksibel, belajar situasi tidak normal, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetisi agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Cepat mengambil keputusan nantinya, diharapkan siswa menghasilkan produk atau aksi. Untuk tema P5BK di Sekolah Menengah Kejuruan untuk tahun 2021-2022, Kemendikbudristek menentukan 9 tema. Ada 7 tema dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional dan 2 tema keberkerjaan dan budaya kerja yang penting di SMK untuk kebutuhan dunia kerja. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah dan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu, sesuai dengan jurusan yang dipilih. Adapun 9 tema tersebut ialah, yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, yang kedua, kearifan lokal, 3, Bhinneka Tunggal Ika, 4, bangunlah jiwa dan raganya, 5, suara demokrasi, 6, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh, kewirausahaan, yang ke-8, kewirausahaan, yang ke-8, kebekerjaan, yang ke-9, budaya kerja. Sekian pembahasan soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.